Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Francis Lino, Sarjana Filsafat Magister Humaniora, sebagai dosen lampu mata kuliah karakter building agama yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra, seorang mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi, dan saat ini saya tergabung dalam kelas TGBA. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mempresentasikan hasil proyek yang telah kelompok saya telah buat dalam mata kuliah karakter building agama. Proyek ini kami beri judul membangun moderasi beragama di dunia kerja untuk mewujudkan perdamaian dan inklusi sosial. Kami memilih judul ini karena kami menyadari bahwa isu moderasi beragama bukan hanya sekedar wacana teoritis, melainkan sebuah kepercayaan yang sangat relevan sesuai dengan dinamika isu-isu global yang tengah kita hadapi saat ini. Sehingga kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif untuk mewujudkan tujuan dari proyek ini. Lanjut ke berikutnya, itu terkait saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya. Yang pertama yaitu survei menunjukkan bahwa hampir semua angkatan kerja di Indonesia, tepatnya 40% pekerja, pernah merasakan pahitnya konflik di tempat kerja yang akar permasalahannya adalah perbedaan agama. Hal ini berupa diskriminasi, prasangka yang menyakitkan hingga risiko terbuka untuk merusak suasana kerja yang berakar pada kurangnya pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai luhur moderasi beragama. Selain itu, terbatasnya ruang dialog inklusif dan terbuka antar umat beragama. Ketiga, bahwa lingkungan kerja yang harmonis inklusif adalah fondasi utama bagi terciptanya produktivitas yang optimal. Dan yang terakhir yaitu pertentangan dengan cita-cita luhur pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya SDGs nomor 16. Baik, berikutnya itu rumusan masalah. Untuk memfokuskan proyek kami merumuskan beberapa pertanyaan kunci. Yang pertama itu, apa saja tantangan yang sebenarnya dihadapi dalam menerapkan moderasi beragama di lingkungan kerja. Yang kedua itu, bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya moderasi beragama di lingkungan kerja. Ini adalah pernyataan tentang strategi edukasi dan sosialisasi. Dan yang ketiga yaitu bagaimana peran sebagai mahasiswa dengan bekal growth mindset, semangat kolaborasi dan kesadaran sosial untuk mempromosikan moderasi beragama di dunia kerja. Baik, selanjutnya terkait metode pelaksanaannya. Di sini dalam masa proyek ini kami menggunakan beberapa metode yang saling melengkapi. Pendekatan utama adalah observasi dan wawancara. Kami memilih perusahaan mitra di Bandung yang memiliki keragam pekerja sebagai lokasi proyek, di mana kami melakukan observasi non partisipatif dan untuk menghadapi langsung komunikasi antar beragama. Kami juga melakukan wawancara dengan berbagai pihak, mulai dari karyawan, manajer, hingga tokoh agama. Tujuan dari observasi dan wawancara ini adalah untuk mengidentifikasi pola konflik yang ada dan memahami kebutuhan real di lapangan. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kami merancang dan menyelenggarakan pelatihan moderasi beragama dan diskusi lintas agama. Tujuannya untuk agar para pekerja di perusahaan mitra meningkatkan pemahaman peserta tentang moderasi beragama dan mendorong dialog yang konstruktif. Diskusi lintas agama, kami juga memfasilitasi dan moderator untuk memastikan dialog pekerja yang efektif. Kemudian terkait hasil temuan, kami mendapatkan beberapa temuan yang menggembirakan, yaitu adanya peningkatan pemahaman peserta tentang moderasi beragama. Hal ini terbukti dari hasil pretest dan proses yang kami lakukan, di mana terdapat peningkatan skor yang signifikan setelah pelatihan. Selain itu, kami juga mendapatkan umpan balik yang sangat positif dari para peserta. Mereka lebih terbuka dan berani dalam berbagi pandangan mengenai isu-isu agama yang mengikuti pelatihan. Dan yang terpenting adalah kami melihat adanya kesadaran akan pentingnya kolaborasi dan kesadaran sosial di antara peserta.
Eh, Kemudian solusi yang ditawarkan adalah berdasarkan temuan yang kami peroleh, kami menerapkan beberapa solusi yang kami rancang untuk bersilat berkelanjutan. Pertama, kami mengusulkan pelatihan berkelanjutan tentang moderasi beragama. Pelatihan ini sebaiknya rutin diadakan, tidak hanya untuk pekerja baru, tetapi juga sebagai refreshment bagi pekerja lama. Kedua, yaitu kami merekomendasikan pembentukan kelompok diskusi atas agama di tempat kerja. Dan yang ketiga, itu kami menjaga komunikasi yang baik dan memperkuat hubungan antar individu. Dan yang terakhir ini, kami menemukan keterlibatan aktif dari manajemen perusahaan dan dengan adanya dukungan kebijakan perusahaan yang kuat, sehingga menciptakan budaya kerja yang benar-benar inklusif dan mendukung nilai moderasi beragama. Kemudian yaitu refleksi pribadi. Melalui proyeksi ini kami sebagai mahasiswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Kami memahami secara langsung dinamika modern beragama di dunia kerja, tidak hanya dari teori tetapi dari interaksi nyata dengan para pekerja. Proses ini mengajarkan kami tentang pentingnya growth mindset, kolaborasi, kesadaran sosial, dan kecerdasan emosional. Dalam menghadapi perbedaan dan membangun harmoni, kami menyadari bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk belajar dan berkembang bersama. Pengalaman ini memperkuat komitmen kami untuk terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih damai dan inklusif. Kami merasa lebih siap dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan berperan sebagai agen perubahan yang membawa nilai positif. Baik, mungkin demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.